memulai ibadah, mari bersama-sama kita berkatakan dengan iman Mazmur 91 sebagai doa kita. Dalam lindungan Allah, orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya, ia akan menudungi engkau. Di bawah sayapnya, engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1.000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah kau buat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi. Engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh, hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab. Aku akan menyertai dia dalam kesesakan. Aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Shalom saudara, pada tahun 2013, Gembala kita, Pendeta Dr. Insinyur Nikonyo Traharjo, telah mendeklarasikan bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai. Secara konsisten sampai hari ini, beliau mengatakan bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi. Namun, di sisi lain, beliau juga mengatakan bahwa kita sedang menantikan pencurahan Roh Kudus besar-besaran dari Pentakosta ketiga yang dahsyat. Jadi, apakah Pentakosta ketiga itu sedang terjadi atau akan terjadi? Untuk memahami hal ini secara alkitabiah, kita bisa membandingkannya dengan apa yang dituliskan di Alkitab mengenai kerajaan Allah. Pertama, kita bisa melihat dalam perikop Yesus dan Beelzebul di Matius 12 ayat 22-37. Ketika Tuhan Yesus mengusir setan dari seorang yang buta dan tuli dengan kuasa Roh Allah, ia berkata bahwa kerajaan Allah sesungguhnya sudah datang. Demikian juga di bagian lain ketika Tuhan Yesus ditanya oleh orang-orang Farisi mengenai kapan kerajaan Allah yang akan datang, ia menjawab, sesungguhnya kerajaan Allah ada di antara kamu. Tentunya, di mana sang raja ada, baik secara fisik maupun di dalam Roh Kudus, di situ kerajaannya dinyatakan. Yang kedua dalam perikop kedatangan anak manusia, di Lukas 21 ayat 25-38, dituliskan mengenai Tuhan Yesus memberitahukan apa saja tanda-tanda kedatangannya kembali. Akan ada tanda-tanda di langit dan di bumi yang membuat bangsa-bangsa dan banyak orang ketakutan. Kemudian Yesus berkata, jika kamu melihat hal-hal itu terjadi, ketahuilah bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan apabila kerajaan Allah sudah dekat, pada saat menjelang kedatangannya kembali, tentunya pada waktu Yesus mengucapkan perkataan itu 2000 tahun yang lalu, kerajaan Allah baru akan datang. Kerajaan Allah yang akan datang ini berbicara tentang kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya. Dan di saat inilah Yesus betul-betul hadir sebagai Raja segala Raja dan Tuan di atas segala Tuan. Dari dua pengertian itu, kita dapat berkata bahwa kerajaan Allah sudah datang karena Tuhan Yesus telah datang yang pertama kalinya.
Namun, kita juga dapat berkata bahwa kerajaan Allah yang dinyatakan dalam seluruh kepenuhannya baru akan hadir saat Tuhan Yesus datang kembali. Dan dari sini, kita memahami bahwa kerajaan Allah bukanlah kejadian satu kali saja, melainkan suatu proses yang berlangsung dalam rentang waktu dan dalam intensitas yang semakin kuat. Pemahaman ini sangat penting bagi kita untuk memahami Pentakosta ketiga. Jadi, kembali ke pokok pembahasan kita, apakah Pentakosta ketiga sudah datang atau akan datang? Kegerakan Pentakosta ketiga dideklarasikan kembali di Indonesia pada tahun 2018 di hadapan banyak bangsa yang hadir dan berkumpul dalam unity dan kesatuan hati. Haus untuk melihat kegerakan Tuhan yang dahsyat. Peneguhan dan konfirmasi demi konfirmasi juga telah diberikan oleh banyak hamba Tuhan maupun institusi internasional. Kita juga dapat berkata bahwa Pentakosta ketiga sedang terjadi karena Roh Kudus sedang mengurapi kita saat ini dan memberikan kita kuasa untuk mulai bergerak menyelesaikan amanat agung. Dan Pentakosta ketiga juga dapat dikatakan akan terjadi karena kita sedang menantikan kepenuhan dari pencurahan Roh Kudus yang dahsyat di zaman ini, yang melebihi pencurahan Roh Kudus di era sebelumnya. Kita sedang menantikan penuaian jiwa yang terbesar dan terakhir sebelum kedatangannya kembali. Dan kita sedang menantikan digenapinya kebangkitan generasi Yeremia yang penuh Roh Kudus, cinta kepada Tuhan, dan bergerak untuk memenangkan jiwa-jiwa. Pemahaman bahwa Pentakosta ketiga sudah dimulai dan masih akan terjadi akan menuntun kita semua untuk meresponi Pentakosta ketiga dengan benar dan menghidupinya dengan berintegritas. Dengan itu, ada 3 respon yang lahir dari pemahaman ini. Pertama, karena Pentakosta ketiga sudah dimulai, maka kita harus menjalani hidup kita dengan kesadaran akan identitas kita sebagai seorang utusan Pentakosta ketiga seperti yang dikatakan di Kisah Para Rasul 1 ayat 8. Kedua, karena Pentakosta ketiga sedang terjadi, kita tidak menunggu secara pasif dan menjalani kehidupan seadanya, melainkan kita harus meminta dan mengalami kepenuhan Roh Kudus dan kuasa pemberdayaannya supaya kemuliaannya dinyatakan atas seluruh bumi. Ketiga, Pentakosta ketiga masih akan digenapi dengan sempurna. Oleh karena itu, kita harus tetap berdoa, tetap fokus, dan mengerang kepada Tuhan supaya terjadi kegenapan yang sepenuhnya dari semua janji-janjinya. Dan biarlah, seperti Yesaya 40 ayat 31, kita menjadi orang-orang yang menanti-nantikan Tuhan, yang mendapat kekuatan baru, seumpama Raja Wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita akan berlari dan tidak akan menjadi lesu. Kita akan berjalan dan tidak menjadi lelah. Karena harapan yang ada di hati kita dan karena mata kita yang senantiasa tertuju kepada Tuhan yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Amin. Saudara, untuk penjelasan lebih lengkapnya dari tim teologi kami, silahkan buka link yang ada di atas atau scan QR Code yang tersedia. Dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus. Selamat hari Minggu, selamat datang di rumah Tuhan. Kita bersyukur kalau minggu ini kita ada bersama-sama untuk memuji menyembah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan. Mari kita katakan, Yesus, aku percaya kalau akan ada pemulihan, akan ada kesembuhan di dalam setiap pujian-pujian kita hari ini. Haleluya.
bagimu Tuhan. Haleluya. Mari kita tundukkan kepala sejenak, kita berdoa. Tuhan, kami mau siapkan hati mendengar firman-Mu Tuhan. Kami mau siapkan hati kami masuk hadirat Tuhan lebih lagi. Kami percaya Tuhan, jika hari-hari ini keadaan mungkin kurang baik, jika hari-hari ini kami melewati padang gurun, kami percaya semua untuk mendatangkan kebaikan bagi setiap kami Tuhan. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, terima kasih, terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah sebab Yesus sertaku. Kita naikkan kembali pujian ini dari awal. Sama-sama kita katakan, tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku, tak pernah kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun
Walau 1000 rebah Tuhan, walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Sekali lagi, ini pernyataan iman kami Tuhan. Walau 1000 rebah di sisiku, kami percaya Tuhan, Kau tetaplah. Kami percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kami. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Ku percaya Tuhan, kami percaya, kami percaya janji-Mu, janji-Mu ya dan amin. Rancangan-Mu yang terbaik dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, perlindungan-Mu yang sempurna, kasih setia-Mu dalam hidup kami. Kami percaya, kami percaya. Kami percaya Tuhan. Mari setiap jemaat Tuhan, mari naikkan syukur-Mu di hadapan Tuhan. Mari katakan sama Tuhan, aku percaya Tuhan, apapun yang terjadi, aku percaya Tuhan tidak akan pernah meninggalkanku. Mari mulai berdoa, berdoa. Mari mulai naikkan syukur-Mu. Kiralaba karalaba sande, kiralaba karalaba laba laba laba. Kami percaya Tuhan, kami percaya janji-Mu ya dan amin. Kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Kiralaba karalaba laba karalaba laba 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 laba. Syakaralaba laba. Mari mulai sembah Dia, sembah dalam roh. Kuralaba kanalaba ya laba sande, kiralaba kanalaba ya laba sande. Shikiralaba laba, kiralaba karalaba laba 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 laba. Shakaralaba laba 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 laba. Shikiralaba karalaba laba 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 laba. Sharalaba laba laba. Tuhanku percaya. Mari katakan sama Tuhan, tangan-Mu menjaga, yang berharap kepadamu takkan Kau biarkan. Tuhanku percaya, yes Lord, janji-Mu setia. Tetap ku hidup bagimu sampai selamanya. Yes, katakan sama Tuhan, Tuhanku percaya. Kami percaya Tuhan,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Selamat tahun baru, tahun 2022. Kita semua bersuka cita boleh ada bersama-sama hari pertama tahun yang baru. Biarlah hari ini kita semua boleh dengar firman dan diberkati. Mari buka hati sama-sama, siapkan Alkitabnya. Dan hati yang siap, telinga yang mendengar tentu saja. Kita berdoa. Bapa di surga, terima kasih. Engkau baik, Engkau jaga kami dan izinkan masuk di tahun yang baru. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kebaikan-Mu nyata buat kami. Dari waktu ke waktu, tahun demi tahun. Oleh karena itu kami juga percaya di tahun yang baru ini, penyertaan-Mu yang setia juga akan selalu memimpin menyertai kami. Tuntun kami dengan firman-Mu membuka tahun 2022. Biar setiap kami boleh diberkati lewat firman Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, satu musim selesai. Kita masuk musim yang baru. Satu sesi kehidupan kita selesai. Kita masuk dalam sesi kehidupan yang baru. Hal yang sama pernah dialami oleh seorang yang bernama Yosua. Dan Yosua melangkah dengan hati-hati. Tentu saja ada kegentaran karena apa yang ada di depannya dia tidak pernah tahu. Apa yang ada di hadapannya dia belum pernah lalui. Puji Tuhan. Tuhan ngerti banget apa yang dirasakan oleh Yosua. Dan itu sebabnya Tuhan bicara kepada Yosua. Dan Tuhan menuntunnya lewat Yosua pasal 1 ayat 1 sampai 9. Itu yang akan kita baca hari ini. Kenapa? Karena kita semua seperti Yosua. Belum pernah berjalan di tahun 2022, termasuk saya. Kita sudah selesaikan satu sesi kehidupan kita. Kita melangkah dengan banyak hal, banyak perkara terjadi di 2021. Ada yang kehilangan keluarga, ada yang sakit, ada yang sembuh, ada yang jatuh bangun dalam keuangan, ada yang jatuh bangun dalam keluarga. Banyak hal terjadi, tapi itu semua sudah berlalu. Itu semua sudah ada di tahun yang lalu. Dan kita sekarang sedang melangkah di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Mungkin ada yang sudah sembuh sehingga sakit penyakit sudah tidak perlu dibawa-bawa di 2022. Tapi mungkin ada problem-problem yang masih berlanjut di tahun ini. Di awal tahun ini. Apa yang akan kita hadapi, apa yang akan kita lakukan? Saya mau ajak kita semua sama-sama membaca penggalan firman ini. Biarlah setiap kita boleh menyimaknya dan melihat apakah pesan Tuhan ini, ya, bagaimana dia nanti terhubung dengan kehidupan kita. Yosua 1 ayat 1 berkata begini. Sesudah Musa hamba Tuhan itu mati, berfirmanlah Tuhan kepada Yosua bin Nun, abdi Musa itu demikian. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang. Seberangilah sungai Yordan ini engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang akan kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel itu. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon yang sebelah sana itu sampai ke sungai besar, yakni sungai Efrat. Seluruh tanah orang Het sampai ke laut besar di sebelah matahari terbenam, semuanya itu akan menjadi daerahmu. Seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Kuatkan dan teguhkan hatimu, sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini, memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Hanya kuatkan dan teguhkanlah hatimu dengan sungguh-sungguh. Bertindaklah hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Janganlah menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya.
Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Katakan amin. Saudara dikasih Tuhan, Yosua bimbang, Yosua ragu, Yosua bingung. Kenapa? Karena dia menggantikan Musa. Musa bukan orang sembarangan. Musa seseorang yang terlatih, terdidik. Di masa itu dia lulusan dari sebuah pendidikan, sistem pendidikan terbaik. Yaitu kerajaan Mesir, istana Mesir. Karena Mesir hari itu adalah seperti Amerika hari ini atau seperti Jepang hari ini. Puncak dari atau pusat kebudayaan. Saudara yang dikasih Tuhan. Dan Musa lulus dari situ, lulus dari pendidikan di situ. Musa terkenal sebagai panglima perang. Musa terkenal, Musa dipakai sama Tuhan dengan banyak mujizat. Musa dahsyat. Sekarang Musa yang dahsyat itu meninggal. Masa keemasan dari Musa, masa kepemimpinan Musa berakhir. Sesuatu selesai dan harus dilanjutkan. Yosua ditugaskan oleh Tuhan untuk melanjutkan. Apa yang harus dihadapi, apa yang harus dilakukan. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti sesi hidup kita tadi selesai. Kita mau masuk di tahun yang baru. Apa yang harus kita lakukan? Biarlah sama-sama kita dapat berkat lewat ayat ini. Tapi ada nyanyian yang sama dengan ayat yang kita baca, saudara. Untuk itu kita nyanyi dulu ya. Yuk sama-sama kita nyanyikan. Kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Perkatakan selalu firman Tuhan, renungkan siang malam. Jangan takut dan gentar, sebab Dia selalu sertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Haleluya. Saudara yang dikasih Tuhan, sama seperti Yosua. Waktu dia melangkah, dia jalan. Ada sesuatu yang baru yang ada di depan yang dia belum pernah jalani. Nah Tuhan, puji Tuhan Allah kita setia. Tuhan berfirman kepada Yosua. Selama ini Tuhan yang berfirman kepada Musa. Tapi kali ini Tuhan berfirman kepada Yosua. Tuhan sendiri yang bicara. Dan saya juga percaya bahwa hari ini Tuhan sendiri yang juga bicara kepada Anda semua. Tuhan sendiri yang mau menyampaikan isi hatinya pada Anda, pada engkau hari ini. Waktu ayat 2 sampai ayat 4 disampaikan.
Ini merupakan janji Tuhan kepada Musa atau kepada Israel. Ayat 2-4. Hambaku Musa telah mati, sebab itu bersiaplah sekarang seberangi sungai Yordan. Engkau dan seluruh bangsa ini menuju negeri yang kuberikan kepada mereka, kepada orang Israel. Setiap tempat yang akan diinjak oleh telapak kakimu kuberikan kepada kamu. Seperti yang telah kujanjikan kepada Musa. Dari padang gurun dan gunung Libanon, dan seterusnya, dan seterusnya, dan terusnya, sampai dan seterusnya. Yang pertama Tuhan sampaikan kepada kita semua adalah ingat janji Tuhan. Kalau Tuhan sudah memimpin kita sampai perjalanan hari ini, bukankah karena janji Tuhan yang sudah diberikan kepada Anda? Kita semua sudah dapat janji Tuhan itu. Lewat pembacaan Alkitab, lewat saat teduh, hari demi hari kita dituntun. Ada pemeliharaan, ada janji soal kesembuhan, ada janji soal pemulihan. Dan kita pegang itu dari waktu ke waktu, minggu ke minggu, bulan ke bulan. Nah, hari ini kita semua 1 Januari 2022 kita semua berdiri di hadapan Tuhan. Janji Tuhan yang sudah memimpin sampai hari ini. Maka janji Tuhan juga yang akan memimpin perjalanan kita ke depan. Pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Ingat-ingat janji Tuhan. Ingat-ingat kebaikannya. Ingat-ingat kesetiaannya. Ingat-ingat bagaimana dia sudah menggenapi semua yang dia janjikan. Karena semua yang Tuhan janjikan tidak ada yang tidak digenapi. Semua pasti digenapi. Katakan amin. Saudara kasih Tuhan, perhatikan. Kalau Tuhan janjikan pemulihan keluarga, pegang itu. Kalau Tuhan janjikan kesembuhan dan hari ini belum sembuh, tapi kita masih nunggu janji itu digenapi. Pegang itu. Pegang itu. Karena janji Tuhan itu tidak sama dengan janji manusia. Janji manusia bisa batal. Kalaupun manusia itu pengen menggenapinya, belum tentu dia punya kemampuan menggenapinya. Tapi Allah kita, nomor satu, kalau dia janji, dia pasti punya niat untuk menggenapinya. Tapi yang kedua, saudara, waktu dia menggenapinya, gak ada yang bisa menghalanginya. Amin, saudara. Saudara kasih Tuhan, pegang janji Tuhan. Pegang janji Tuhan. Yang kedua, saudara kasih Tuhan, Tuhan bersabda kepada Yosua. Janji Tuhan begini, seorang pun tidak akan dapat bertahan menghadapi engkau seumur hidupmu. Seperti aku menyertai Musa, demikian aku menyertai engkau. Aku tidak akan membiarkan engkau dan tidak akan meninggalkan engkau. Janji yang sama, saya percaya Tuhan juga sampaikan kepada Anda semua. Tahun 2022, banyak hal kita nggak tahu ada apa di sana. Kita nggak ngerti ada apa di sana. Tuhan nggak kasih tahu juga mungkin. Atau belum kasih tahu, saudara yang kasih Tuhan. Tapi di hari ini Tuhan mau sampaikan kepada kita. Apapun yang kita hadapi. Apapun, sekali lagi. Apapun yang kita hadapi. Tuhan menyertai kita. Seperti Tuhan menyertai hamba-hamba Tuhan sebelum kita. Tuhan menyertai kita. Dan tidak akan meninggalkan kita. Amin. Katakan amin. Untuk janji ini kita perlu beri tepuk tangan buat Tuhan. Kita bilang haleluya. Puji Tuhan. Amin. Saudara dikasih Tuhan. Ini dia. Nah tetapi ada pesan Tuhan. Ini yang mesti kita perhatikan. Jangan cuma nuntut Tuhan melakukan bagiannya. Tuhan turun tangan ya Tuhan. Sertai aku ya Tuhan. Sembuhkan aku ya. Tapi kita gak mau melakukan bagian kita. Ada pesan Tuhan, Tuhan ingin kita lakukan juga bagian kita. Sebagai tanda kita percaya, karena iman tanpa perbuatan pada hakikatnya mati. Dan itu sebabnya kita juga harus melakukan bagian kita. Bukan supaya diselamatkan. Kita melakukan kita melakukan firman Tuhan, kita melakukan dengan ketaatan. Bukan untuk keselamatan, tetapi untuk mewujudkan, buktikan iman kita. Respon dari semua kasih Tuhan. Amin. Gitu ya. Nah, firman Tuhan buat Yosua, apa yang harus dia lakukan, apa yang jadi rema buat kita, apa yang harus Anda dan saya lakukan. Ayat 6. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Sebab engkaulah yang akan memimpin bangsa ini memiliki negeri yang kujanjikan dengan bersumpah kepada nenek moyang mereka untuk diberikan kepada mereka. Kuatkan dan teguhkanlah hatimu.
Be strong and have a courage. Jadi kuat dan miliki keberanian. Betul gak jelas. Betul gak ngerti. Tapi bukan berarti gak bisa. Betul banyak hal kita gak tahu. Betul banyak tanda tanya di kepala kita tentang masa depan kita. Tentang kepastian-kepastian yang ada di depan. Tetapi bukan berarti gak bisa. Karena engkau berjalan bersama dengan Dia. Amin. Karena engkau berjalan dalam firman Tuhan. Karena engkau berjalan dalam kasih-Nya. Nah, oleh karena itu, kuatkan dan teguhkan hatimu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Ada seorang hamba Tuhan yang berkata, Joyce Meyer, dia berkata begini, peperangan terbesar manusia bukan di dunia nyata. Peperangan terbesar manusia ada di pikirannya. Jadi kalau kita bilang gak bisa, ya gak bisa. Tapi kalau kita percaya sama Tuhan dan kita bilang bisa bersama Tuhan, maka kita bisa. Jadi yang penting di sini adalah kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya kita bisa ada pada saat penggenapan dari janji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya waktu Tuhan mau sembuhkan engkau, engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya waktu Tuhan mau pulihkan keluargamu, engkau ada di sana. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Supaya waktu engkau mulai menuai janji Tuhan, engkau ada di sana. Amin. Puji Tuhan, saya percaya saudara dan saya akan melihat semua yang Tuhan janjikan digenapi. Yang berikutnya, hanya kuatkan dan teguhkan hatimu dengan sungguh-sungguh bertindak hati-hati sesuai dengan seluruh hukum yang telah diperintahkan kepadamu oleh hambaku Musa. Jangan menyimpang ke kanan atau ke kiri, supaya engkau beruntung kemanapun engkau pergi. Tuhan mau Anda dan saya memperhatikan firman Tuhan. Ke depan ini sekali lagi kita belum pernah menjalani. Tidak ada yang punya pengalaman dengan 2022. Dan oleh karena itu kita mesti pegang satu panduan. Satu juklak, satu SOP, satu guidance yang pasti. Yang berlaku sah, legit. Berlaku di dunia ini. Bahkan berlaku di surga. Alkitab. Baca Alkitab, renungkan dan pegang. Seperti bagaimana firman menuntun 2021. Firman juga akan menuntun kita di 2022. Baca dan renungkan. Baca dan renungkan. Karena itu kekuatan orang percaya. Orang percaya hidup bukan dari apa yang dilihat. Orang percaya hidup dari apa yang dia percaya. Dan yang kita percaya adalah firman Tuhan. Amin. Ya, supaya engkau hati-hati melangkah. Gak menyimpang ke kanan, gak menyimpang ke kiri. Straight. Bukan berarti 2021 tahun integritas, lalu 2022 bukan tahun integritas. Tahun 2002 tetap kita harus jaga integritas. Amin saudara. Sudah dilatih 1 tahun, itu cuma buat latihan. Dan 2022 harusnya menjadi kebiasaan, sudah menjadi gaya hidup saudara. Janganlah engkau lupa memperkatakan, renungkanlah itu siang malam supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis dalamnya. Sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung. Dengar, yang Tuhan janjikan bukan cuma soal berhasil, bahkan beruntung saudara. Berhasil berarti engkau berupaya. Beruntung. Dalam upayamu engkau harusnya mendapatkan satu tuaian, satu pencapaian. Tetapi karena engkau beruntung, engkau mendapatkan lebih daripada yang pantas engkau terima. Dan Tuhan maunya Anda dan saya hidup seperti ini. Yohanes 10 ayat 10, aku datang untuk memberimu hidup dan hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Saudara kasih Tuhan, ini janji Tuhan buat Anda dan saya. Tetapi dengar, Tuhan kasih pesan, kuatkan dan teguhkan hatimu. Yang kedua, pegang firman Tuhan, hidup dari firman Tuhan, jangan keluar dari firman Tuhan. Dan yang ketiga, saudara dikasih Tuhan, yang terakhir ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ini dia, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi. Bahasa Inggrisnya bagus, dia bilang begini,
Do not be afraid and do not be dismayed. Janganlah engkau takut dan janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Saya ulangi ya. Janganlah engkau takut, janganlah engkau kehilangan kemungkinan. Putus asa itu maksudnya. Waktu kita udah bilang begini, ini nggak mungkin. Itu dia dismay. Itu dia. Itu yang namanya tawar hati. Gitu. No, engkau berjalan bersama dengan Tuhan. Tidak ada yang tidak mungkin. Amin. Sekali lagi, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin. Do not be dismay. Jangan tawar hati. Jangan kehilangan kemungkinan. Karena bersama Tuhan ada saja kemungkinan. Sebab Tuhan Allahmu, itu dia. Kenapa saya tidak perlu khawatir? Kenapa saya tidak perlu kehilangan kemungkinan? Sebab, bukan karena sebab engkau hebat, bukan. Sebab engkau pintar, bukan. Oh sebab engkau hokinya gede, bukan. Sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau. Karena dia ada bersama dengan engkau. Tema Natal kemarin jelas. Immanuel, Tuhan menyertai kita. Karena penyertaan Tuhan itu, kemanapun engkau pergi Tuhan bersama dengan engkau itu, maka engkau tidak perlu kecut dan tawar hati. Saudara, ini kasih Tuhan. Sebagai hamba Tuhan saya juga harus jujur ya. 2022 aku gak tahu apa-apa tentang apa yang ada di depan. Tapi saya tahu satu hal. Dan ini karena Tuhan yang janji. Selama Tuhan memimpin dan menyertai langkah hidup saudara dan saya, maka Anda dan saya tidak akan kehilangan janji Tuhan. Kita akan lihat semuanya digenapi. Kita akan naik bukan turun. Kita akan jadi kepala bukan ekor. Berjalan dalam pimpinan Tuhan. Haleluya. Puji Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Jangan takut dan tawar hati, sebab Tuhan besertamu. Kuatkan dan teguhkan hatimu. Panggil namanya. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Yesus, Yesus Tuhan berjalan di depan. Sekali lagi. Yesus Tuhan berjalan di depanmu, berikan kemenangan. Kita berdoa sama-sama. Urabaya syekararia bataka bayarada barala. Urabarada maya syandekanani amataka rada barala barala barala. Sebab engkau hidup ada hari esok. Sebab engkau hidup, engkau pegang masa depan. 2022 memang kami gak ngerti, tetapi Tuhan kami sudah ada di depan kami, memimpin. Sehingga setiap langkah-langkah kami bukan langkah-langkah yang tak jelas. Setiap langkah-langkah kami sudah ada dalam tangan-Mu, dalam rencana-Mu. Dan rancangan-Mu jauh di atas rancangan kami. Rancangan-Mu bukan kecelakaan. Rancangan-Mu membawa kami kepada hari depan yang penuh harapan. Tuhan, tuntun kami ya Tuhan. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu. Mari angkat tangan kita sama-sama. Pegang tangan kami semua anak-anak-Mu ya Tuhan. Pegang kami semua ya Tuhan. Keluarga kami, karir kami, pekerjaan, keuangan, pegang ya Tuhan. Pegang keputusan-keputusan kami, pegang pikiran kami, pegang langkah-langkah kami,
Pegang Tuhan semua sisi hidup kami Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, studi kami Tuhan, pelayanan kami Tuhan. Semuanya pimpin ya Tuhan, berjalanlah di depan. Memimpin keputusan, langkah dari setiap anak-anak Tuhan. Dan biarlah setiap kami akan melihat langkah-langkah, jalan-jalan yang kami jalani semuanya boleh berbuah seperti rencana Tuhan. Kaki kami berjejak di atas bukit-bukit. Kami akan melihat puncak-puncak pencapaian yang Tuhan janjikan. Makasih. Pasti akan ada saja lembah kelam, tapi Kau janji menyertai kami. Karena lewat sana kami akan lihat air yang tenang, rumput yang hijau, dan puncak kemenangan. Terima kasih. Makasih Tuhan untuk 2021. Terima kasih. Kami mau belajar percaya lagi untuk lewati 2022 bersama Tuhan. Terima kasih. Berkati anak-anak-Mu semuanya. Angkat tanganmu sama-sama. Tuhan berkati. Keluarga-keluarga kalau ada bersama-sama, suami istri kalau ada bersama-sama, pegang tangan. Saat ini Tuhan biar berkat Tuhan turun buat keluarga-keluarga. Buat anak-anak-Mu satu-satu semuanya. Tuhan berkati semua. Urapi dengan urapan yang baru. Pengurapan yang baru turun dalam nama Yesus Tuhan. Terima kasih, terima kasih, terima kasih. Terima kasih semua diberkati Tuhan. Terima kasih. Makasih Engkau baik, Engkau baik. Engkau baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Makasih pulihkan semuanya. Tuntun semuanya. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita akan terima doa berkat. Saudara yang dikasih Tuhan. Mari angkat tangan sama-sama. Terima berkat dari Tuhan. Terimalah berkat berlimpah-limpah dari Allah Bapa di surga. Kasih karunia yang setia dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, kuat kuasanya, pimpinannya, kekuatan kuasanya, menyertai kita semua dari hari ini sampai Maranatha. Yesus datang kedua kali, jemput Tiawan dan Permai sebentar lagi, bahkan kekal sampai selama-lamanya. Yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Puji Tuhan. Selamat tahun baru, Tuhan memberkati semua kita. Haleluya.